Tapi kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya masalah rumah tangga. Sebenarnya kasus ini menimpa saudara saya. Apakah uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan nafkah istri itu berbeda? Apa hukumnya seorang suami abai terhadap nafkah lahir batin istrinya? Cuma memberi uang belanja saja. Suami lebih mementingkan kepentingan orang tua dan saudaranya daripada istri dan anaknya. Bagaimana istri menyikapi sementara istri dari dulu sudah sangat bersabar dan tidak pernah sama sekali protes ke suami. Jazakumullah khair. Oh, ini berarti pertanyaan dari istrinya, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Fadol, saya langsung dijawab. Ada 3 pertanyaan ya tadi? Iya, 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Apakah uang belanja kebutuhan rumah tangga dan nafkah istri itu berbeda? Yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya seorang suami abai terhadap nafkah lahir batin istrinya? Yang ketiga, Ya. Bagaimana istri menyikapi sementara istri sudah dari dulu sangat bersabar? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, pada pagi ini di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar dan bisa melakukan amalan terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sebagaimana biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan adalah pertanyaan pertama, apakah belanja ya, belanja dengan nafkah itu dan uang belanja itu apakah berbeda? Nafkah dan uang belanja sama ya. Ini sudah kita jawab di pertemuan yang lalu ya. Kita jawab tentang bagaimana bab nafkah ya. Kemarin sudah kita jawab sama ya. Antara nafkah dengan uang belanja itu sama. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa lihat di BTS sebelum ini ya. Sudah kita jawab tentang penjelasan itu. Nafkah dan uang belanja bisa dikatakan sama, bisa dikatakan berbeda, karena nafkah itu meliputi salah satunya adalah uang belanja, salah satunya adalah uang belanja. Tetapi nafkah itu ada 3 poin ya. Nafkah itu adalah mahar, yang kedua adalah kebutuhan belanja, uang belanja keseharian, yang ketiga adalah nafkah itu tempat tinggal ya. Kemarin kita sudah jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa hukumnya seorang suami abai terhadap nafkah lahir dan batin istrinya? Apa hukumnya seorang suami abai terhadap nafkah lahir dan batin seorang istri? Ya, di sini kita perlu menjelaskan ya, bahwasanya seorang suami dan istri itu punya hak dan kewajiban ya. Seorang suami punya hak yang harus diterima dari seorang istri ya. Kemudian dia juga kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada seorang istri, dan sebaliknya ya kan? Seorang istri punya kewajiban-kewajiban tetapi dia juga punya hak ya. Maka itulah menjadi pondasi terbesar sebuah rumah tangga, di mana kita harus melakukan ya kewajiban kita ya. Sebagai suami, kita suami ya, kita melakukan kewajiban kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Terus belajar, terus berbenah ya, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Termasuk kemudian istri juga sama. Nah, tetapi catatannya kita punya hak ya. Nah, yang menjadi sebuah hubungan itu bisa berjalan harmonis itu adalah ketika kita bisa menjalankan kewajiban kita dan tidak terlalu menuntut terhadap hak kita ya, tidak terlalu menuntut kepada hak kita. Itu adalah yang terbaik seperti itu ya. Itu menjadi pertimbangan. Sekarang yang kita jelaskan tentunya karena ini dari pihak istri ya, apakah berdosa ya. Apakah berdosa? Kalau memang benar ya, kebutuhan batin dan kebutuhan lahir dan batinnya tidak terpenuhi, hanya fokus pada uang belanja ya. Hanya memberikan uang belanja, ya salah ya. Karena tujuan utama rumah tangga itu bukan itu ya. Memang rumah tangga atau pernikahan itu adalah sifatnya sosial, dunia ya.
Tetapi apakah hanya urusan dunia saja? Ya. Syariat sangat memberikan, sangat menganjurkan untuk bahwasanya keluarga itu adalah untuk tujuan akhirat. Kan gitu. Makanya kemudian tungkahul mar'ah di arba. Perempuan dinikahi karena 4 faktor kan. Faktor utama adalah agama. Tujuannya kenapa? Ya karena untuk membantu urusan agama seseorang. Nah, di sini ada sebuah kitab yang cukup bagus ya, namanya kitab Hukukul Mar'ah. Hak-hak seorang wanita atau hak-hak seorang istri. Itu cukup bagus ya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah buku dalam sebuah kajian pernikahan ya, hak-hak seorang istri. Dan kalau bisa kajian ini ya dipelajari sama bapak-bapak gitu. Jangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang mengkaji ini nanti banyak menuntut gitu. Harus sebaliknya ya kan. Hak-hak seorang istri bagaimana? Ya itu bapak-bapak harus mempelajarinya kan. Hak-hak seorang istri. Di sana dijelaskan bahwasanya ada dua ya, bahwasanya hak seorang istri itu yaitu hak yang sifatnya adalah finansial, kebutuhan keuangan ya. Yang kedua adalah hak-hak yang sifatnya non finansial. Ya. Dalilnya yang fokusnya dalilnya adalah kalau misalnya finansial kemarin sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, yaitu tadi adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok dia dan anak-anaknya ya. Jika itu tidak dipenuhi ya, bahkan kemudian seorang sahabi ya, Hindun pernah curhat ya, kepada Rasulullah tentang perlakuan suaminya. Suaminya adalah seorang syahih, pelit luar biasa, sampai-sampai untuk kebutuhan setiap harinya Hindun itu nggak cukup. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh aku mengambil uang ya suami saya tanpa sepengetahuan dia? Rasulullah mengatakan boleh. Artinya bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban yang memang menjadi hak dia. Bahkan seandainya mengambil tanpa izin pun diperbolehkan, ya kan? Tetapi kata khudhi ma yakfiki, ambil ya secukupnya saja, ya kebutuhan secukupnya. Ini menunjukkan bahwasanya ini sebuah kewajiban, ya kewajiban nafkah tadi dan tempat tinggal itu dan mahar ya. Nah, sekarang ada kebutuhan atau hak-hak sebenarnya ghairu maddi, kebutuhan non finansial. Di sini Al-Quran banyak sekali menggunakan bahasa wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka ya, wanita-wanita kalian atau istri sekalian bil ma'ruf, dengan sebuah kebaikan ya. Nah, maka disitulah kemudian diperinci dalam kitab itu apa saja al ma'ruf itu. Logika sederhananya dalam hadis itu dikatakan bi amanatillah ya. Kalian mengambil wanita-wanita itu dengan amanah dari Allah. Dia tinggal di rumah bersama ibunya, bapaknya, penuh dengan kasih sayang, yang sangat mencintai mereka, memenuhi kebutuhan mereka, ya. Benar-benar kasih sayang, dibesarkan dengan kasih sayang. Ya. Kemudian rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan orang-orang mencintai dia, ya. Hanya untuk tinggal dengan seorang laki-laki asing, kan gitu. Nah, dia rela, pasti banyak susahnya daripada tinggal sama orang tua, kan gitu. Karena kita nggak tahu, kan gitu, perempuan. Itu gambarannya. Maka kemudian Allah mengatakan, itu adalah kamu mengambil perempuan dengan amanat dari Allah. Maka ketika seseorang mengabaikan hak-hak perempuan, ya berdosa. Nah, disinilah kita perlu perinci hak-hak perempuan apa saja. Nah, di sini dia bisa menuntut kepada seorang suami. Jika hak-hak ini tidak dipenuhi, maka seorang laki-laki akan berdosa. Wa asyurunna bil ma'ruf. Maka di sini saya coba merangkum ya, cukup banyak ya, ada beberapa poin tentang hak seorang wanita, seorang istri kepada suami ya. Yang pertama adalah memberikan hak tadi ya, hak secara finansial tadi, keuangan semuanya termasuk nafkah ya, kemudian mahar dan tempat tinggal. Nah, dan kemudian memberikan wajah dengan sebaik mungkin ya, memperlakukan dengan baik ya, dengan ucapan yang lembut ya, tanpa menyakitinya, tanpa memukulnya. Itu yang pertama. Dan Rasulullah mengatakan khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan terhadap keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di antara seluruh umat Islam yang memperlakukan keluarganya. Rasulullah ya,
beliau dengan padatnya waktu ya, berdakwah, berjihad, kemudian mengajak orang masuk Islam, tamu-tamu ya, dengan kesibukan luar biasa. Rasulullah mengatakan apa? Beliau adalah yang terbaik di antara seluruh para suami. Beliau adalah yang terbaik di antara seluruh para ayah. Jadi disinilah kita akan melihat contoh terbaik bagaimana menjadi seorang suami baik, yaitu dengan mengajak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hak seorang wanita adalah di mana seorang laki-laki dia juga berhias sebagaimana seorang istri. Dia juga apa? Salah satu haknya adalah dia harus mendapatkan apa? Seorang laki-laki berhias kepada istrinya. Jadi nggak boleh kemudian seorang laki-laki itu dia menuntut istrinya itu tampil cantik ya, terus menarik di depan dia, sedangkan dia tampil asal-asalan. Nggak bisa seperti itu ya. Dia pingin punya istri yang langsing, tetapi dia sendiri tidak menjaga tubuhnya kan gitu. Banyak yang tersinggung kalau masalah langsing, banyak yang tersinggung. Ya ini bapak-bapak perlu tahu ya kan. Dia menuntut berlebihan kepada istrinya ya. Dia agak gemuk dikit kemudian diprotes ya. Sedangkan dia sendiri tampil asal-asalan ya, perut buncit ya kan. Asal-asalan datang ke rumah apa dia tidak berhias kan gitu. Pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita, seorang istri, dia mengeluh kepada Rasulullah tentang buruknya istrinya, suaminya, bahkan sampai dalam riwayat itu dia sampai minta cerai. Tetapi ketika melihat suaminya, Rasulullah tahu permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan itu. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencukur rambutnya, ya, mencukur ya didadanin. Akhirnya nggak jadi menuntut lebih gitu. Jadi urusannya bukan kadang-kadang urusan sepele, kadang-kadang seperti itu. Ya. Itu. Dan kemudian Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwasanya inni uhibbu an atazajjan limraati, ya. Saya tuh menyukai berdandan di depan, berdandan artinya bukan berarti berdandan bersolek ya, berdandan laki-laki di depan istriku sebagaimana aku menyukai istriku berdandan di hadapanku. Jadi kita sebagai seorang laki-laki juga kemudian tidak hanya tampil menarik di depan umum, tetapi juga tampil menarik di depan istri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perempuan memang memiliki sifat fitrahnya perempuan itu adalah bengkok ya. Karena memang dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi dengan bengkoknya seorang perempuan, maka dia pasti akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nggak ada seorang perempuan yang lurus, itu jarang, karena memang terlahir memiliki sifat naluri ada kesalahan, selalu cenderung lebih bengkok. Maka disitulah perlunya seorang suami yang cerdas ya, bagaimana dia memperlakukan istri. Dia tidak boleh terlalu keras ya, sehingga membuat patah ya. Tetapi juga tidak boleh membiarkan begitu saja ya. Kalau terlalu keras, akhirnya apa? Terjadi perceraian. Terjadi sebuah perceraian. Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan dengan baik. Ya seperti kita punya sesuatu barang yang dia mudah patah, kita pasti menjaganya. Kalau dalam ada sebuah kitab namanya Rifqon bil Qawarir. Berlaku lembutlah terhadap gelas-gelas yang terbuat dari kaca. Jadi qawarir itu dilibatkan seorang wanita. Dia sebagian gelas-gelas kaca yang dia gampang pecah, tetapi juga sensitif, bisa menyakiti. Karena i'wujaj dalam hadis itu orang wanita adalah memang bengkok gitu. Jadi laki-laki harus dia tidak boleh bosan mengingatkan ya. Kalau melakukan kesalahan kemudian bosan saya mengingatkan. Saya sudah mengingatkan berkali-kali kok terus saja seperti itu. Ya memang sifatnya bengkok. Harus diingatkan terus. Terus ketika kesalahan diingatkan terus seperti itu. Nah, itu adalah haknya seorang istri, diingatkan, tidak dibiarkan. Ya. Itu bagian dari haknya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah salah satu hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah mengajarkan ilmu syar'i. Tidak hanya mengajarkan, tetapi mendukung segala aktivitas dia belajar agama untuk meningkatkan ibadahnya, itu harus didukung.
harus didukung. Kenapa? Dia punya tanggung jawab. Seorang laki-laki punya tanggung jawab di sana ketika seseorang jauh dari agama, seorang wanita jauh dari agama, maka anak-anaknya pun akan jauh dari agama. Kenapa? Karena rumah itu pemimpinnya, rumahnya, kita berbicara rumahnya. Rumah itu pemimpinnya adalah seorang istri, seorang ibu. Ya. Maka seorang pemimpin dia harus punya ilmu tentang kepimpinan. Ya. Bagaimana dia mengatur rumah, bagaimana kemudian dia mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka. Nah, maka di sini adalah seorang suami dia harus ya mendukung bahkan memerintahkan untuk istri-istri mereka untuk belajar agama. Seperti itu. Jadi bahkan kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ni'man nisa, sungguh beruntung al-ansor, sungguh seberuntung wanita adalah wanita-wanita ansor. Kenapa? Lam yamna'hunna al-haya. Mereka tidak terhalangi rasa malu untuk urusan agama mereka. Jadi para wanita-wanita ansor luar biasa. Kalau antum tanya itu, mereka pertanyaan itu kadang kalau wanita sekarang mungkin banyak malunya. Antum tanya sampai maaf ya di sini. Misalkan hadis-hadis tentang masalah pembahasan tentang seks ya. Seksiologi kepada Rasulullah itu, seksologi ya bukan seksiologi. Seksologi kepada Rasulullah itu kebanyakan dari wanita-wanita Ansor yang berani bertanya tentang masalah itu. Mereka nggak malu bertanya kepada Rasulullah. Antum kalau bahas di bab nikah ya, bab tentang hubungan seks itu banyak bahkan tidak hanya hadis, Allah turunkan ayat itu karena apa? Wanita Ansor bertanya kepada Rasulullah tentang masalah hubungan ranjang. Gitu. Dan dikatakan oleh Aisyah ni'man nisa, sebaik-baik wanita. Nah, jadi di sini perlu dukungan dari seorang suami. Ketika seorang istri banyak pengajian nggak boleh dilarang, yang dilarang ya. Itu bagian hak. Kalau seandainya mereka belum ngaji, para wanita-wanita, maka apa? Dia harus diajari. Kalau nggak bisa ya disuruh untuk belajar kepada seorang guru. Ini kewajiban seorang suami ya. Kemudian selanjutnya adalah al-muhafadzah ala syu'uriha wa ikramiha, menjaga hatinya. Menjaga hatinya, menjaga perasaannya, juga bagaimana selalu memperlakukan dengan sebaik mungkin sebagaimana seorang permaisuri. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah adalah orang yang senantiasa bercanda dengan istri mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, wa yudaibuhum, mengajak bercanda kepada mereka. Bercanda, bahkan kemudian banyak riwayat-riwayat Rasulullah dengan Aisyah ya. Lomba lari ya. Kan gitu. Lomba lari dengan Aisyah dan banyak bercanda. Kemudian Rasulullah itu selalu menyempatkan waktu. Ya. Rasulullah itu selalu menyempatkan waktu. Dalam riwayat itu ada yang mengatakan habis asar, itu Rasulullah mengumpulkan seluruh istrinya, Rasulullah ngobrol. Atau kemudian habis isya, yasmur, Rasulullah itu sebelum tidur itu selalu menyempatkan berbicara dengan istri-istri mereka, berkomunikasi dengan istri. Nah, ini kadang-kadang yang menjadikan para istri-istri itu kadang-kadang protes ya. Seorang suami kebanyakan di kota itu dia kerja dari pagi sampai malam atau sore, ya. Kemudian malam dia habiskan dengan teman-temannya, ya. Dengan teman-temannya ngobrol sampai malam, sehingga kemudian waktu dengan istrinya berkurang. Ini juga salah. Bahkan itu bisa jadi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran rumah tangga karena di situ, ya. Karena kurangnya komunikasi antar suami istri. Kemudian kewajiban seorang suami juga ini yang menjadi haknya seorang istri adalah menunjukkan rasa cemburu. Kemarin sudah kita bahas di sebelumnya, menunjukkan rasa cemburu ya. Dengan menunjukkan rasa cemburu itu bagaimana? Ya, ketika seorang perempuan keluar rumah, ya, dia ada kekhawatiran. Ya. Ketika misalkan dia pergi ke pasar atau mau pergi safar jauh, ya, maka bagaimana dia melakukan dengan ketat. Ya. Itu bagian dari hak sebenarnya. Itu hak, bukan sebuah pengengkangan sebenarnya. Itu adalah hak seorang wanita. Kenapa? Di sebuah amanah. Ya. Namanya amanah itu ketika dia misalnya pergi, ya pasti dia merasa khawatir dengan amanah itu, ya kan gitu secara logika. Bagaimana dia nanti jalan? Haknya bagaimana? Ditemani ke pasar, ditemani, ya kan? Atau dia safar ditemani. Ya.
Itu salah satu hak seorang wanita. Jadi kita bapak-bapak ya, kalau misalkan istri-istri antum ingin ke pasar minta diantar, itu hak mereka. Itu hak mereka itu. Jadi jangan ini ya, jangan komplain. Iya. Jangan protes ya. Jangan protes. Jangan Jangan protes pura-pura ini, pura-pura pegel. Iya. Pura-pura pegel. Rasul sangat pandai menjaga perasaan istri beliau. Ketika Rasulullah menyebutkan sebuah hadis ya, ada sebuah hadis akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, orang mukmin itu kan sudah mukmin itu disebut mukmin berarti dia sudah beriman. Nah, ada akmal yang paling sempurna dari keimanannya, kan keimanan seorang mukmin bertingkat-tingkat, ada 20%, 25%, dan yang paling sempurna adalah apa? Ahsanul khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah menambahkan khiyarikum linisaikum. Dan yang terbaik di antara itu, cirinya apa? Ciri utama seseorang dikatakan imannya itu semakin sempurna itu apa? Dia yang terbaik kepada istri-istri mereka. Terbaik pada istri-istri mereka ya, Ustaz. Iya. Ini mulai ya. Mumpung istri nggak ikut satu, tapi nonton. Gue nggak nonton. Ntar kalau nonton ya hati-hati ya dulu. Khiyarukum ya. Salah satu ciri seseorang semakin sempurna keimanannya, cirinya adalah akhlaknya yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Cirinya akhlak yang mulia apa? Maka adalah yang paling baik berbuat baik dengan istri mereka. Jadi salah satu tolak ukur seseorang dikatakan beriman ya. Memang tanya aja istri-istrinya. Semakin bahagia seorang istri, maka dia menunjukkan bahwasanya taraf akhlaknya adalah semakin tinggi. Semakin banyak wanita sakit hati, maka semakin apa? Itu menunjukkan bahwasanya akhlaknya buruk kan gitu. Kemudian yang terakhir di antara sebenarnya banyak ya di sini tadi, masih banyak ya kalau kita baca. Yang terakhir adalah salah satu tanda ciri orang yang beriman adalah kita tidak memungkiri ya, bahwasanya manusia terlahir dengan ketidaksempurnaan sifat maupun akhlak dan fisik. Ya. Termasuk juga seorang wanita. Itu sudah banyak ya, nggak ada wanita yang sempurna ya kan, nggak ada wanita sempurna, sangat jarang sekali ya. Dan itu pun Rasulullah mengatakan ya, kalau laki-laki sempurna banyak, laki-laki sempurna banyak kata Rasulullah. Tetapi wanita nggak banyak, ya. Wanita nggak banyak yang sempurna. Maka kemudian Rasulullah mengatakan adalah sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang beriman ya. Enak kalau nikah sama orang beriman atau orang soleh itu enak. Wanita itu paling enak dia ketika menikah dengan orang beriman. Apa? Idza ahbaha. Jika orang beriman itu mencintai seorang wanita itu, akromah. Pasti akan memuliakannya. Wa idza karihaha. Jika dia nggak suka, baik tidak suka itu ketika dia menikah dia nggak suka. Atau mungkin dia tidak suka dengan sifat-sifat yang ada dalam wanita tersebut. La yu'dhiha. Dia tidak akan menyakiti wanita tersebut. Kan gitu. Jadi itu bisa kita pahami tadi ya. Bisa dipahami, bisa jadi seorang laki-laki ketika dia menikah tidak ada rasa cinta ya. Maka dia pasti tidak akan menyakiti. Tidak akan menyakiti hatinya dan tidak akan menyakiti fisiknya. Tetapi jika dia mencintai, dia akan memuliakannya. Dia akan memuliakan seorang wanita tersebut. Maka kemudian di sini ada ayat yang telah menjelaskan ya, wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi seorang laki-laki membenci sesuatu yang ada dalam seorang wanita. Wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Tetapi ketidaksukaan itu atau sesuatu sifat yang tidak disukai itu, wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Tentu dibalik kekurangan seorang wanita itu, disitulah Allah akan memberikan banyak kebaikan, berlapis-lapis keberkahan pada wanita tersebut. Jadi itu adalah secara singkat tentang hak-hak seorang wanita, atau bisa dikatakan kewajiban-kewajiban seorang suami kepada seorang istrinya. Jadi tadi kalau ada beberapa hal kadang ditafsirkan oleh sebagian wanita itu bentuk pengekangan, bukan malah hak ya. Malah bentuk pengekangan. Bukan, itu adalah sebuah
sebuah kewajiban seperti tadi ya, ke pasar diikuti, safar harus bersama mahramnya dan seterusnya, ada rasa kecemburuan. Itu bentuk perhatian Islam kepada seorang wanita. Dan yang pertanyaan yang terakhirnya, bagaimana menyikapinya? Dari sisi istri bagaimana menyikapinya? tadi yang kayak dia lebih mendahulu. Yang ketiga tadi pertanyaan. Ya, suami lebih mementingkan kepentingan orang tua dan saudaranya daripada istri dan anaknya. Bagaimana istri menyikapi? Sementara istri dari dulu sudah sangat bersabar. Iya. Di sini ada dua hal yang ingin saya terangkan. Pertama, memang benar-benar hak seorang istri memang diambil ya. Artinya wanita punya hak ya, punya hak-hak tadi itu, dan haknya tidak tertunaikan dan dia tersibukkan dengan kepentingannya. Ya. Artinya dia hak tadi, kewajiban-kewajiban ini tidak terpenuhi, tetapi dia sudah memenuhi kebutuhan orangnya, itu berdosa ya, berdosa. Bagaimana caranya? Bagaimana sikap seorang wanita dengan itu? Ya tentu di sini bersabar ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam masalah rumah tanggaan ya. Memang kita berharap bahwasanya suami istri itu ideal ya, seorang wanita yang soleh dan mendapatkan seorang suami yang soleh, wanita soleha mendapatkan seorang laki-laki yang soleh. Dengan seperti itu, insya Allah mereka akan menunaikan kewajiban dan hak masing-masing, menunaikan kewajiban masing-masing. Kalau memang kondisinya seperti itu ya, kalau kondisinya seperti itu, ya banyak bersabar. Di antara wanita yang sangat istimewa, ya, yang bahkan dikatakan sempurna oleh Rasulullah adalah wanita yang salah satunya adalah wanita yang memiliki suami yang memiliki perangai buruk. Siapa ya? Antum tahu? Aisyah, istri Fir'aun. Aisyah, istri Fir'aun. Bukan hanya perangai buruk ya, bahkan dia adalah yang paling kufur kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang paling membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Dia berlaku sabar dengan kesabaran yang luar biasa. Dia menjaga keimanannya, bahkan menjadi salah satu wanita terbaik, salah satu pemuka para wanita di surga. Harapannya semua sama. Kita tidak akan memungkiri namanya berjalan itu dengan dua kaki pasti enak gitu. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, suami bagaikan kaki kanan, istri bagaikan kaki kiri. Kita tidak memungkiri berjalan dua kaki jauh lebih enak daripada cuma satu kaki. Tetapi kemudian apakah hanya dengan satu kaki kita tidak harus berjalan? Tetap kita berjalan walaupun itu jauh lebih capek. Itu pertama. Ya banyak bersabar dan tentunya lebih mengarahkan ya, bagaimana lebih mengarahkan dengan adab yang baik, agar suaminya banyak ikut pengajian. Itu langkah terbaik. Dengan situ dia terus memiliki ilmu, dia tahu tanggung jawab sebagai seorang suami, dia akan semakin baik akhlaknya, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan beberapa kasus ya, bahwasanya beberapa wanita itu dia menganggap suaminya itu adalah milik dia 100%. Dan ini tidak sedikit yang menganggap seperti itu. Sehingga kemudian ketika ada seorang laki-laki, kemudian misalkan dia sudah memberikan yang terbaik kepada istrinya, rekeningnya udah dibawa segala macam gitu kan. Tetapi kemudian keluarga dia membutuhkan bantuan, yang itu sifatnya wajib. Sudah kita jelaskan, misalkan orang tua sakit atau misalkan orang tua membutuhkan biaya dan ditahan sama dia, atau dia kemudian marah dengan perlakuan seperti itu, merasa dia lebih banyak mementingkan keluarga dia daripada dia, itu salah. Yang salah di sini adalah istrinya. Karena seorang laki-laki atau siapa saja, dia punya kewajiban-kewajiban di luar dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia masih ada kewajiban yaitu kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Jadi mungkin ini yang perlu ditekankan ya. Ya seorang muslim pasti tahu ya porsinya ya. Bagaimana dia ada kewajiban silaturahmi kepada saudaranya, dia ada kewajiban birrul walidain kepada ayahnya dan ibunya, dan juga silaturahmi kepada keduanya. Jadi perlu dipahami ya. Kalau memang porsi waktunya sudah diberikan kepada seorang istri sudah dan hak-haknya sudah dipenuhi, tetapi dia masih menuntut ya. Dia ingin memberikan
hak kepada orang tuanya masih menuntut, nah, yang salah berarti istrinya. Berarti yang salah di situ adalah istrinya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga terjawab pertanyaan dari Fulana. Mudah-mudahan dimudahkan juga urusan rumah tangganya dengan suaminya.